teman-teman, perkenalkan saya Stefan, lengkapnya Stefanus Harkam Nampung. Lalu di belakang nama saya itu ada tulisan OFM. Saya Oh, frater dari namanya kalau dalam agama Katolik itu terbagi dalam banyak tarekat istilahnya. Banyak jalan untuk menghayati iman gereja Katolik namanya Fransiskan, Ordo Frater Minorum. Sekarang saya juga sedang kuliah juga sama kita. Dan Ibu Raras itu adalah teman angkatan saya juga di S2 di STF Driakara. Kami ambil filsafat ilahi di sana. Saya kira sekian dari saya. oke. Mungkin Frater bisa jelaskan saat ini apa di gereja mana? Oh benar. Ya, ya, ya. Sekarang saya tinggal di Biara OFM di Rawasari. Posisinya tepat di depan kampus saya, STF Driakara. Itu letaknya di Kompleks Perumahan Cempaka Putih Indah. Paroki Paskalis, Cempaka Putih. Oke. Paroki itu gerejanya Oh ya, gerejanya Gereja Santo Paskalis. Santo Paskalis. Ya, Baik. Terus ada lagi yang ingin disampaikan, Frater? saya kira itu. Oke. Ya, Oke, kita mulai kali teman-teman ya. Yang pertama, ya, mengapa manusia mesti mempunyai agama atau beragama? ya. Mengenai pertanyaan-pertanyaan ini eh, harus dikoreksi. Mengapa manusia mesti mempunyai agama? Kalau mesti itu ada keharusan di dalamnya. Di Indonesia atau bahkan di banyak perundang-undangan, termasuk di gereja Katolik sendiri, beragama itu hak, bukan kewajiban. Jadi mungkin pertanyaannya, mengapa orang berhak beragama dan Hmm. kenapa itu penting? Kenapa Hmm. beragama itu penting? Dalam gereja Katolik, pandangannya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, manusia itu bukan hanya makhluk duniawi. Istilah dalam gereja disebut atau dalam agama disebut makhluk transendental. Dia tidak punya raga saja, tetapi juga punya jiwa. Nah, jiwa itu yang menghantar dia untuk terikat dengan suatu realitas dia yang tidak hanya tataran duniawi, tapi transendental di atas dia, yang disebut Tuhan. Dan Tuhan itu dikonsepkan dalam agama. Jadi agama membantu dia untuk menemukan identitasnya sebagai makhluk transendental. Itu yang pertama sekali, karena manusia itu bukan hanya sekedar duniawi, tapi juga dia merupakan makhluk transendental. Lalu agama itu sendiri, itu sangat peran penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, dia memberikan makna bagi hidup. Apa tujuan hidup, apa asal-usul hidup, masa depan bagaimana, kematian bagaimana, dan seluruh penderitaan manusia bisa diberi makna oleh agama. Lalu agama juga bisa memberikan pedoman moral, komunitas yang baik untuk pertumbuhan moral, dan juga sumber kekuatan. Kurang lebih memberikan makna untuk bisa menghadapi berbagai tantangan. Saya kira ini di semua agama diterima. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih, Frater. Ya, Selanjutnya, Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Frater, apa tujuan beragama itu? ya. Tujuan yang pertama, ini berkaitan tadi dengan pertanyaan pertama. Ada tujuan personalnya, ada tujuan komunalnya, tetapi ada tujuan primernya. Tadi yang ketiga, tujuan primer. Tujuan utama dari agama adalah menghantar orang untuk terhubung dengan Tuhannya. Itu tujuan utama agama. Jadi kepada Allah dalam Muslim, atau Allah Bapa Putra dan Roh Kudus dalam Kristen, begitu juga dengan agama-agama lain. Lalu tujuan personal itu adalah tujuan untuk menemukan makna hidup. Lalu tujuan komunal itu membangun komunitas. Ini penting sekali. Dalam perkembangan agama-agama terakhir, ada yang disebut dengan SBNR, Spiritual but not Religion. Orang-orang yang menghayati agama, tapi tidak mau terlibat dalam agama apapun. Mereka mau agama ini seperti ini aja, agama seperti itu aja, sesuai dengan kemauannya. Kalau dia tidak masuk agama,
Semua ide-idenya itu tidak bisa divalidasi oleh agama, apakah itu benar atau salah. Jadi dia menciptakan agama baru menurut dia sendiri. Maka penting sekali agama untuk mengkoreksi pengalaman spiritual orang, apakah itu salah atau benar. Entah Muslim, Katolik, dan agama-agama lain. Itu tujuan agama. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa di dunia ini terdapat banyak agama? Ya, kalau kita lihat agama hanya dari perspektif Tuhan yang sangat rohani, kita bisa berdebat panjang lebar. Kita harus mengakui bahwa agama itu dia juga seperti sebuah evolusi berjalan dalam sejarah manusia. Dan manusia itu sendiri itu makhluk yang kompleks. Dia punya pengalaman personal yang unik, dia punya budaya yang unik juga, punya situasi politis dan sosial yang unik, dan bahkan interpretasi kitab suci yang unik. Sejarahnya juga beragam. Jadi sebelum ada agama, manusia itu sendiri sudah kompleks dia. Persis, agama itu tidak tumbuh terlepas dari semua itu. Agama bertumbuh bersama semua kompleksitas yang lain. Contoh ya, interpretasi kitab suci. Dalam Kristen, banyak sekali gereja. Dalam Muslim, banyak juga aliran. Buddha juga banyak aliran. Itu karena interpretasinya berbeda. Atau mungkin misalnya pengalaman spiritual. Kenapa agama-agama yang tumbuh di Arab itu berbeda dengan agama-agama yang tumbuh di India? Arab itu konteks geografisnya gurun. Kalau di India konteksnya Sungai Gangga, beda di pusat kehidupannya. Jadi mengapa banyak agama? Itu memang karena manusia itu kompleks dia. Geografis sejarahnya itu banyak. Jadi niscayalah agama itu banyak. Itu jawabannya. Oke. Untuk pertanyaan keempat, Ya, em, mengapa manusia perlu mengembangkan toleransi beragama dan dialog agama-agama? ya, toleransi agama dan dialog agama-agama. Yang pertama tadi kan kita sudah dapat jawaban kalau keberagaman itu berangkat dari kompleksitas manusia sendiri. Kita semua yang ada di sini aja beda-beda, apalagi agama yang besar itu. Ya. Maka kita bertoleransi dan berdialog itu menghormati kompleksitas itu. Kita harus mengakui memang kita berbeda. Laki-laki dan perempuan sudah berbeda, apalagi agama yang besar itu. Jadi kita menghormati bahwa memang dunia ini berbeda. Lalu yang kedua, kita bertoleransi dan berdialog karena berkaitan dengan pertanyaan nomor satu tadi. Agama itu bukan sebuah kewajiban, tetapi hak. Kita masing-masing pilih masing-masing agama kita sesuai dengan pengalaman spiritual kita masing-masing. Kita juga harus menghormati itu. Saya menghormati pilihan Sally, Tami, Nila, dan Kesia. Teman-teman juga menghormati pilihan saya. Itu toleransi berangkat dari situ. Lalu yang terakhir, kita bertoleransi dan berdialog itu ini penting. Seperti kita di Indonesia, semboyan kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia yang kecil saja itu sudah menunjukkan kompleksitas agama. Tujuannya adalah persatuan Indonesia. Kalau tidak ada toleransi dan berdialog, cepat saya Indonesia ini. Saya kira begitu. Teman-teman kalau ada pertanyaan lanjutan boleh ya, tidak harus Iya, disesuaikan iya, iya. dengan itu. Ya. Heeh. Oke. Yang selanjutnya nomor berapa ya? 5. Nomor 5. Ya. Nomor 5 yang siapa yang nanya ya? Aku bisa. Oke. Untuk nomor 5, itu bagaimana konsep manusia di dalam agama Anda sendiri? Ya. Kalau di agama Katolik atau Kristen pada umumnya, manusia itu dilihat secara biblis istilahnya. Jadi apa yang dikatakan kitab suci, itu yang kita lihat dalam diri manusia. Dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia bilang begini, saya kira agama Abrahamistik itu sama semua. Yahudi dan Islam juga sama. Ketika dia menciptakan manusia, Allah mengatakan dia secitra dengan dia. Jadi itu pandangan pertama tentang manusia. Bahwa manusia itu secitra dengan Tuhan. Kemuliaan, berkuasa, kreatif, bisa menciptakan, itu artinya secitra itu. Lalu yang kedua, disebut, itu berangkat turunan dari secitra itu. Dia bermartabat. Ini dalam istilah filosofis disebut
sudah ada demikian, per se istilahnya. Jadi saya ini di luar tindakan-tindakan saya, apakah saya baik atau buruk, saya selalu bermartabat. Kalau saya memperlakukan misalnya Tami, walaupun dia berdosa, saya akan memperlakukan dia bermartabat. Tidak hilang martabat itu. Selalu ada. Kalau dalam filsafat disebut eksistensialisme. Sudah ada begitu saja. Jadi pertama secitra, kedua bermartabat, dan yang ketiga, ini dalam agama Katolik kuat sekali. Semua orang dipanggil untuk secitra itu. Jadi dulu ada kisah tentang penciptaan, lalu dia jatuh dalam dosa, kemudian dipanggil untuk kembali kepada kemuliaannya yang semula itu. Dipanggil untuk kembali menjadi kudus dan sebagainya. Gitu. Terima kasih, Frater. Selanjutnya nomor 6. Bagaimana konsep dosa dalam agama Frater? Iya, konsep dosa dalam agama. Ini juga berkaitan dengan kisah penciptaan. Saya kira sama juga Islam dan Yahudi. Ini saya beri konteks dulu ya. Saya menyentuh sedikit agama-agama lain karena kami sendiri juga harus belajar agama lain. Saya Islam kami juga harus belajar. Yahudi, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Dosa dalam konsep Katolik itu berkaitan dengan seperti sebuah pengkhianatan. Sejak awal, manusia itu dipanggil untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Lalu ada satu karunia besar yang diberikan Tuhan untuk manusia, disebut dengan kebebasan. Saya kira kita semua tahu itu. Nah, saya baru buka Instagram tadi. Bagus sekali kata-katanya. Was the day. Dia bilang begini, pemberian yang besar adalah sebuah kebebasan untuk menghancurkan yang memberikan kebebasan. Tetapi percaya bahwa orang yang diberi kebebasan itu tidak akan menggunakan kebebasan itu. Sejak awal Allah itu memberikan kebebasan itu sebagai karunia, tapi kemudian dipakai oleh manusia untuk malah mengkhianati Tuhan. Jadi dosa itu kurang lebih begitu dia. Diberi karunia, tapi mengkhianati karunia itu. Kebebasan yang disalahgunakan. Dalam Gereja Katolik ada beberapa dosa, ada beberapa istilah kunci. Yang pertama, dosa personal dan dosa sosial. Dosa personal itu masing-masing kita buat. Dosa saya, Stefan, dosa Nila, dosa Gesya, dosa Kaisar, dosa Tami, dan lain sebagainya, masing-masing personal. Yang kedua ada istilah dosa sosial. Kalau kita satu organisasi, misalnya, dosa kita ini disatukan, diakumulasi menjadi dosa sosial. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang masuk dalam sebuah struktur. Contoh, kapitalis, itu dosa struktural. Komunisme, itu struktural. Fasisme Jerman, itu struktural, ya, sosial. Dilakukan secara sistematis oleh sebuah organisasi atau negara. Lalu ada istilah lain lagi, dosa ringan dan dosa berat. Kalau dosa ringan itu kita melakukan dosa, tapi sebenarnya kita tidak sengaja melakukannya. Tidak dengan sadar. Dosa berat adalah dosa yang kita lakukan dengan pengetahuan penuh, ya tahu itu dosa, lanjutkan. Ya, itu dosa berat. Dan pengampunannya juga bertahap, beda-beda caranya. Kurang lebih itu tentang dosa. Oke, terima kasih, Frater. Selanjutnya mungkin Cesar ya. Untuk pertanyaan nomor 7, eh, bagaimana konsep keimanan Bapak dalam agama yang Bapak anut? Ya. Kalau konsep agama Katolik atau Kristen pada umumnya, dia mirip dengan agama Islam dan Yahudi, tapi perbedaannya sangat besar nanti. Kalau Islam dan Yahudi itu disebut monoteis, satu saja Tuhannya. Allah dalam agama Islam, lalu Yahudi itu disebut Yahweh atau nama lainnya, Elohim dan lain sebagainya. Kristen itu agama Tuhannya ada tiga, tapi satu. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sering disingkat dengan Trinitas. Dan sebagian besar teologi Katolik mengatakan bahwa Allah yang tiga itu adalah kasih. Kasihnya paling nampak ketika tadi di yang sebelumnya ada dosa, lalu bagaimana cara Allah menyelamatkan dosa dengan mengirim putranya sendiri ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itu konsep Allah dalam Katolik.
Sorry, tadi konsep Allah dalam Katolik ya, Frater? Iya, benar. Oke. Kalau untuk konsep keimanan dalam Katolik, Oh iya, konsep keimanan dalam Katolik. ya. Dalam Katolik itu ada sebuah doa dalam bahasa Latin disebut credo. Dalam gereja-gereja sering disebut aku percaya. Doa itu berisi konsep keimanan Katolik yang disingkat secara padat. Doanya kurang lebih cukup panjang ya. Saya bacakan saja ya. Hmm. Hampir semua agama orang Katolik hafal doa ini. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ada dua kata kunci di dalamnya. Trinitas, tadi tiga Allah itu. Yang kedua gereja. Kalau orang mau selamat, percaya kepada tiga Allah itu, tetapi satu, melalui gereja Katolik. Nanti ada pertanyaan lanjutannya dalam pertanyaan berikutnya. Itu konsep keimanan Katolik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep kitab suci, proses terjadinya kitab suci, dan bagaimana bisa disebut kitab suci? Ya, pertama mengenai konsep kitab suci. Konsep kitab suci, kitab suci itu dalam agama Katolik, dia menjadi sumber utama, sumber tertulis utama untuk memahami karya penyelamatan Allah. Dia juga menjadi sumber referensi dan inspirasi untuk mengembangkan iman. Jadi orang kalau mau jadi orang Katolik, baca kitab suci. Lalu kenapa dia disebut suci? Ini nanti yang sangat membedakan dia dengan kitab suci agama lain. Terutama misalnya Muslim. Yang saya tahu kalau Muslim kan Quran itu sabda Allah sendiri ya. Jadi diturunkan dari atas, kita terima. Dan itulah sabda Allah. Sama juga dalam Katolik, kitab suci juga sabda Allah, tetapi ditulis oleh manusia yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi dia suci karena diilhami oleh Roh Kudus. Kedua, karena dia berisi sabda Tuhan. Dan yang ketiga, itu merupakan sejarah keselamatan manusia dari awal sampai sekarang ini. Sampai Kristus. Lalu, karena ini pertanyaan cuma kitab suci, tetapi sebenarnya dalam gereja Katolik ada dua sumber lain yang penting sekali. Selain kitab suci, ada yang disebut dengan tradisi. Lalu yang kedua disebut magisterium. Jadi tiga sumber iman Katolik. Kitab suci, magisterium, dan tradisi. Ini sangat berbeda dengan kalau teman-teman kemarin sudah tanya Protestan, itu beda dia. Hanya kitab suci dia sebut. Mereka sebut dengan istilah sola scriptura, hanya kitab suci. Kalau Katolik ada dua sumber lainnya, tradisi dan magisterium. Apa fungsi dua ini? Magisterium adalah otoritas untuk menafsirkan kitab suci. Maka dalam gereja Katolik itu, umat sangat patuh dengan paus, dengan uskup, dan romo. Karena mereka yang berotoritas untuk menafsirkannya. Tidak sembarang orang. Yang kedua tradisi, itu mendahului segala sesuatu. Bahkan dia mendahului kitab suci. Katakanlah kita berbincang-bincang dulu di sini, lalu kemudian nanti kita tulis apa yang kita perbincangkan. Nah, begitu dia juga. Kitab suci. Tradisi itu kita berbincang-bincang dulu, lalu kita tulis dalam kitab suci. Itu mengenai konsepnya. Yang kedua, proses. Ini cukup panjang nih sejarahnya, tapi saya coba ringkas ya. Prosesnya itu dalam gereja Katolik ada tiga bagian. Ada dua bagian besar, tapi bagian pertama itu terdapat dua bagian. Dua bagian adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu berisi tentang sejarah keselamatan Allah dari penciptaan sampai dengan sebelum Yesus lahir. Disebut dengan, bagian pertama ini ada dua, disebut protokanonika dan deuterokanonika. Jadi kanonik yang pertama dan kanon yang kedua.
Teman-teman Protestan itu menghilangkan yang bagian kedua itu. Sedangkan Katolik pakai dua-duanya. Ada juga sejarahnya itu. Dan persis seperti yang tadi saya bilang, ini awalnya itu tidak seperti agama Muslim yang mungkin mengatakan bahwa kita sucinya langsung turun segeplok gitu. Tapi tidak. Ini prosesnya lama. Disebut dengan proses kanonisasi. Kanonisasi itu proses legalisasi mana kitab-kitab yang disebut suci. Ada juga banyak kitab-kitab lain di luar kitab suci itu. Dan yang lain itu disebut apokrif. Apokrif itu tidak sesuai dengan yang asli. Itu sejak abad ke-3 sebelum Masehi dikanonisasi. Walaupun sejarah Israel sudah lama, tapi dikanonisasi 250 sebelum Masehi sampai 125. Itu di perjanjian lama. Lalu muncul perjanjian baru. Itu kurang lebih menceritakan tentang dunia dan iman sekitar Yesus. Ini juga lama juga, walaupun kitab pertama ditulis tahun 40, tetapi kanonisasinya dibuat tahun 370-an, 369. Abad keempat baru resmi ada 27. Kurang lebih ada 75, 74 kitab seluruh kitab orang Katolik. Itu kitab suci dalam Perjanjian Katolik. Oke, selanjutnya bagaimana konsep iblis dan setan dalam agama Katolik? Iya, dalam agama Katolik ada disebut dengan ilmu demonologi. Demon itu setan, lalu ada lawannya disebut angelologi, angel, malaikat. Ya. Dulu sebelum diciptakan manusia atau dunia ini, itu sudah ada malaikat. Jadi ciptaan pertama itu malaikat. Ini nanti teman-teman bisa tulis atau cari juga, teolog yang mengembangkannya adalah Agustinus dan Thomas Aquinas. Agustinus dari Hippo dan Thomas Aquinas. Mereka mengatakan begini, dulu itu ada malaikat diciptakan oleh Allah, mereka itu roh murni, jadi roh saja, tidak punya daging seperti kita. Mereka dianugerahi dengan pengetahuan yang begitu saja ada dan sudah penuh. Kalau kita kan belajar ya dari kecil, mereka itu langsung penuh, itu roh murni namanya. Nah, setan itu adalah malaikat yang berkhianat. Malaikat pertama disebut dengan Lucifer. Lucifer itu fajar pagi hari. Kalau teman-teman lihat fajar pagi hari, dia bersinar agak merah, merah gitu, indah sekali. Dan dia memang agung sekali malaikat itu. Tapi karena keagungannya, dia itu mau menyaingi Allah, mau merebut tata Allah. Maka dikatakan dalam gereja Katolik atau agama-agama lain juga, dosa paling besar lah, dosa kesombongan. Lalu dia berkhianat kepada Tuhan, malaikat-malaikat lain juga ikut dengan dia, lalu akhirnya dibuang ke bumi. Itu sejarahnya. Nanti teman-teman juga bisa baca di kitab Wahyu dalam kitab suci. Apa pekerjaan dia? Pekerjaan dia adalah menentang karya keselamatan Allah. Allah mau menyelamatkan manusia dan dia menyerang itu. Dia tidak mau manusia ini selamat. Jadi manusia digoda terus-terus. Nah, dalam gereja Katolik ada tamengnya untuk melawan setan. Bisa dengan tindakan moralitas. Saya berbuat baik untuk menentang barang-barang itu, godaan setan. Yang kedua ada sakramen-sakramen, terutama pengakuan dosa. Ada dalam gereja Katolik, kan kita bisa bertanyakan, bagaimana setan menyerang manusia? Ada banyak jalan-jalannya, tetapi yang sering adalah godaan. Dan kita sering jatuh dalam itu. Lalu kita melakukan dosa. Maka dalam gereja Katolik ada yang disebut sakramen pengakuan dosa. Imam memberikan absolusi, umat mengakui dosanya lalu membebaskannya. Itu cara pertama. Yang kedua, ada satu sakramentali istilahnya, disebut eksorsisme. Itu ritus dalam gereja Katolik untuk pengusiran setan. Saya kira sekarang akhir-akhir ini ada banyak film-film tentang ini. Yang terakhir itu ada Pope's Exorcist. Sekarang dari Indonesia yang saya kira tayang tanggal 3 itu. Lupa judulnya. Itu ilmu setan dalam gereja Katolik. Oke, terima kasih, Frater. Selanjutnya nomor 11 ya. Bagaimana konsep ibadah atau ritual dalam agama Katolik? Ya.
ibadah dan ritual dalam agama Katolik, ada satu kata kunci yang eh, kalau mau memudah untuk tahu ritual agama Katolik, namanya sakramen. Sakramen berarti tanda dan sarana keselamatan Allah untuk memberikan rahmat kepada manusia. Jadi kalau kita berpartisipasi dalam sakramen itu, kita mendapat rahmatnya. Nah, dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, namanya baptis, ekaristi, krisma, pengakuan dosa, eh, perminyakan orang mati, lalu perkawinan, dan tabisan imamat. Ada 7 itu. Dan 7 itu ada ibadahnya, ada ritualnya. Dan semua itu merupakan tanda keselamatan. Tuhan memberikan rahmatnya melalui 7 sakramen itu. Tetapi yang paling penting di antaranya adalah ekaristi. Nah, ini yang sering diikuti oleh semua orang Katolik setiap hari Minggu. Misa istilahnya. Itu sakramen. Lalu di luar itu ada juga yang namanya devosi. Ini tergantung apa ya, sense of spiritual dari orang masing-masing kita. Ada orang Katolik yang berdoa kepada orang kudus siapa gitu. Oh, karena dia pernah mengabulkan doa saya doa terus. Maka ada namanya patung Bunda Maria dalam gereja Katolik. Itu juga termasuk devosi. Namanya Dua Rosario. Itu devosi. Itu dalam gereja Katolik tentang doa. Baik, terima kasih, Frater. Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaannya adalah bagaimana konsep zaman atau kiamat menurut agama Bapak? Ya, konsep akhir zaman atau kiamat dalam agama Katolik. Dalam semua agama itu ada bidang ilmu disebut eskatologi. Logi itu logos, pembicaraan, diskusi, diskursus. Eskaton itu akhir, jadi pelajaran mengenai akhir, kurang lebih begitu. Nah, dalam gereja Katolik, akhir itu memiliki banyak makna. Yang pertama, gambaran akhir itu seperti apa? Yang pertama, di akhir itu nanti ada pembagian wilayah. Ada surga, ada api penyucian, dan ada neraka. Ini kurang lebih sama semua di agama-agama. Tapi ada yang khas dalam agama Katolik. Yang ke tengah ini, namanya api penyucian. Intermediate state namanya. Ya. Kalau surga untuk orang-orang yang sepanjang hidupnya suci murni, bercela, masuk surga. Yang neraka itu orang-orang yang menolak Tuhan, punya jahat terus, neraka. Lalu ada di antaranya namanya api penyucian. Ini orang-orang yang ya kayaknya kita lah ya, yang besok Yesus aku mencintaimu, lusa turun lagi naik gitu ya, fluktuasi dia. Jadi itu Stabil ya? diberikan kepada orang-orang yang karena dia berdosa, karena dia baik. Jadi api penyucian itu adalah tahap untuk masuk surga. Sudah pasti masuk surga dia, tapi masuk dulu tahap itu untuk memurnikan jiwa itu. Lalu yang kedua ada nama istilahnya parusia. Parusia itu kedatangan kedua Yesus. Ini dalam agama Islam juga diakui. Ah, jadi eh, Yesus itu kan dia sudah wafat lalu bangkit ke surga. Nanti dia datang lagi tuh orangnya. Dan saat dia datang, itulah yang disebut kiamat itu, akhir zaman. Nah, gambarannya seperti apa? Parusia nanti dia akan menciptakan bumi baru dan dunia baru. Semuanya akan baru. Semuanya akan indah. Itu momen saat dia datang ke dunia nanti. Kurang lebih tentang akhir zaman. Oke, selanjutnya menurut Frater, kenapa banyak orang jadi ateis dan agnostik, Frater? Ya, mengenai ateis dan agnostik. Ini berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Tadi pertanyaan pertama kan kita bilang agama itu adalah hak, bukan kewajiban. Ya. Teman-teman ateis dan juga agnostik itu juga punya hak juga. Mereka juga berhak untuk mengatakan saya tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, kalau ateis itu dari bahasa Yunani, a itu negasi, kata yang berikutnya theos, Allah. Jadi a tidak ada Tuhan dia bilang. Ada ateis praktis, ateis teoritis. Kalau ateis praktis itu kita misalnya punya agama masing-masing, tapi di dalam kehidupan sehari-hari seperti Tuhan tidak ada. Tapi di KTP tulis nih Katolik nih, Stefan Katolik. Lalu teoritis, kalau orang-orang yang dalam KTP-nya juga ada
ateis gue atau agamanya straight. Saya bisa mempertahankan argumentasi saya bahwa saya itu Tuhan itu tidak ada. Nah, itu ateis teoritis. Agnostik itu adalah orang yang sama juga. Ini A itu negasi, gnostik itu pengetahuan. Kalau bicara tentang Tuhan, tidak tahu. Pokoknya Tuhan itu tidak mau tahu saya tentang Tuhan. Nah, itu kurang lebih istilah dua itu. Ada juga aliran yang disebut gnostisisme. Orang yang percaya begini, kalau mau selamat, itu harus tahu. Itu aliran lain. Nah, sekarang kenapa orang mau ateis dan agnostik? Yang pertama, ini mulai berkembang sejak abad modern. Kalau teman-teman ikut proses perkembangan ilmu pengetahuan, ketika si Descartes mulai dengan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, itu manusia berpikir dengan kepalanya sendiri. Dan persis itu momennya ketika dia melepaskan yang di atas, Allah, Tuhan, Yesus, itu dilepas semua, dan semua realitas ditaruh di kepala ini. Berkembang ilmu pengetahuan sains, sosial, dan sekarang kita sebut dengan sekularisasi. Dunia ini sekular semua. Bahkan ada negara-negara yang tidak mau uruskan agama. Dan mereka lebih puas dengan jawaban saintis daripada jawaban agama. Lalu ada yang disebut dengan, kalau kami istilahnya, teologi negativa. Yang kebablasan untuk teman-teman yang agnostik tadi. Jadi benar juga bahwa kita kalau mau mendefinisikan Tuhan, itu kan tidak mungkin ya. Dia kan yang maha ya. Kalau dia saya masukkan dalam kepala ini, tidak mungkin. Maka ada bagian dari Tuhan yang luas sekali adalah sebuah misteri. Tidak mungkin saya bisa jelaskan. Nah, teman-teman agnostik itu, dia bilang begini, semuanya saja. Tidak bisa saya mengerti. Tapi kalau kita, karena Tuhan sudah menunjukkan dirinya, sudah bersabda kepada kita, maka kita, ya lumayan lah, tahu sedikit lah. Walaupun yang luasnya tidak tahu. Nah, agnostik itu semuanya dia lepas tangan. Tidak mau tahu saya tentang Tuhan. Kalau yang terakhir, ini yang paling banyak saya kira. Kekecewaan terhadap Tuhan dan agama. Misalnya hidupnya penuh penderitaan, keluarganya hancur, lalu dia bilang, Tuhan tidak sayang dengan saya. Atau yang kedua, agama. Saya kalau lihat agama saya, misalnya perang salib dulu ya, atau Dark Age kita sebut. Wah, agama Katolik itu dulu, dia bakar semua orang-orang yang menentang gereja Katolik. Saya kecewa dengan Katolik. Saya mau keluar dari Katolik. Masuk agama lain, wah teroris semua dalamnya. Saya kecewa dengan agama ini. Masuk agama satu lagi, meditasi terus. Tidak bisa makan-makan yang enak. Saya keluar lagi dari agama. Jadi agama yang dia cari itu tidak memuaskan. Kecewaan. Saya kira itu jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep tempat-tempat yang dianggap suci di dalam agama Frater sendiri? Ya, eh, dalam agama Katolik, Allah itu, semua agama juga gitu. Allah itu kan maha kuasa. Dia hadir di mana saja dia mau. Tapi dalam gereja Katolik, itu ada tempat-tempat suci yang disebut sebagai, karena disebut teologi geografi. Geografi keselamatan. Dia itu pilih tempat-tempat tertentu saja. Nah, misalnya, kenapa dia pilih tempatnya Israel? Maka banyak orang Katolik yang ziarah ke sana. Kenapa Bunda Maria munculnya di Spanyol atau di Prancis atau di Eropa pada umumnya? Maka orang ziarah ke sana. Ya. Jadi dia itu juga memilih beberapa tempat untuk memunculkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam gereja Katolik, kalau teman-teman masuk ke gereja Katolik, di depan ujung itu ada satu kotak syukuran cermin ini, kadang-kadang disebut tabernakel. Tabernakel itu berisi hosti-hosti yang dimakan oleh orang Katolik kalau misa, dan di situ disimpan hosti-hosti itu. Nah, itu dipercaya bahwa itu merupakan tubuh Kristus. Jadi tempat yang dinamakan gereja yang punya tabernakel itu tempat suci. Jadi kalau masuk gereja orang akan sopan sekali. Yang terakhir, biasanya orang Katolik itu berdoa kepada Bunda Maria. Banyak sekali orang Katolik yang membuat gereja, Gua Maria. Ini juga biasanya karena pengalaman spiritualnya. Jadi tempat suci itu memang dipilih Tuhan untuk dia tempat. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana saran terhadap pendidikan agama-agama dunia ke depannya? Iya, saya ini menyatukan pertanyaan ini dengan pertanyaan berikutnya. Saya kira sama ya. Apa saran Anda bagi Menteri Agama dan pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Maksudnya saling berhubungan, jadi saya gabungkan saja. Eh, yang pertama saya kira kita harus mengapresiasi Indonesia kita ini, terutama pemerintahannya, yang selama ini sudah berjuang eh, mati-matian untuk menciptakan toleransi dan berbagai eh, pendidikan agama sehingga semua orang itu bisa bersikap toleransi dan berdialog. Saya ini pencinta Cokro TV. Kalau teman-teman ikut juga ya, di situ banyak sekali apa ya ulasan-ulasan mengenai eh, membela hak umat beragama dan lain sebagainya. Yang pertama, eh, ke depan kalau perlu minta saran, itu kita harus memperbesar ruang orang untuk melakukan kebebasan memilih agama. Itu penting sekali. Saya tidak tahu teman-teman yang berasal dari budaya yang mana. Saya dari Flores. Di Flores itu 99,9% Katolik atau Kristen. Kadang-kadang juga kalau dia pindah agama, wah, keluarganya berat juga tuh menerimanya dia lagi. Mungkin juga mereka tidak punya konsep itu. Jadi agama itu kebebasan juga dia. Lalu yang kedua, sarannya adalah ini mungkin lebih tepat untuk eh, teman-teman yang ateis dan agnostik tadi. Kalau kita kembali ke pertanyaan pertama, peran agama itu apa? Penting sekali dia, terutama untuk otoritas moralitas ya. Orang tidak beragama itu kayak Eropa sekarang, banyak meninggalkan agama. Eh, kriminalitasnya tidak main-main, itu hancur sekali. Walaupun negara-negara yang punya agama juga tidak jarang hancur juga. Tapi penting sekali agama untuk pendidikan moral. Maka dalam sistem pendidikan kita, penting sekali ada misalnya mata pelajaran agama. Pernah satu kali kayaknya diubah menjadi akhlak. Pelajaran akhlak dan apalah itu. Padahal agama itu penting sekali. Lalu mengenai yang kedua tadi ya, Menteri Agama dan Pemerintah. Itu. Eh, dalam agama Katolik, ada 3 jalan untuk berdialog. Dialog kehidupan, dialog karya, dan dialog iman. Dialog hidup itu seperti kita hidup bertangga. Kalau kita semua bertangga, beda-beda agama, kita tetap bersama, berukun. Itu dialog kehidupan. Lalu karya, kalau kita punya program bersama, walaupun kita beda agama, kita bersihin kompleks perumahan ini, nah itu karya. Atau memberikan sumbangan kepada orang yang kena bencana, itu dialog karya. Lalu yang terakhir adalah dialog iman. Kita berdiskusi tentang iman. Ini juga bagian dari dialog iman ini. Kita berbicara tentang agama Katolik malah misalnya. Besok-besok mungkin dari kami agama Muslim atau yang lain sebagainya. Lalu yang terakhir, sarannya. Ini bukan untuk pemerintah dan agama, menteri agama, tapi kepada agama itu sendiri. Agama itu harus menunjukkan bahwa dia itu punya otoritas moral dan iman, bukan otoritas politik. Agama itu jangan omong politik lah. Itu wilayah wilayah spiritual. Kalau dia masuk ke politik, kasihan nanti yang lain. Biarkan dia omong tentang keadilan, cinta kasih, kedamaian, karena itu memang di situ bagiannya dia. Terima kasih. Terima kasih, Frater. Selanjutnya nomor 16. Apa saran Anda bagi Menteri Agama dan pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Ya, tadi saya gabungkan pertanyaan itu dengan pertanyaan di atas tadi. Oh ya, ada. Oke. Oh, Berarti ya, kita langsung 17 saja ya. Oke. ya. Terima kasih Frater untuk jawabannya. Sekarang lanjut ke nomor 17. Bagaimana proses terjadinya alam semesta ini menurut Frater atau dalam agama Ya, Frater? ya. Dalam agama Katolik, Kristen pada umumnya, atau agama Abrahamistik, Yahudi dan Islam, sama dia konsepnya. Jadi Tuhan menciptakan dalam kitab suci Kristen, itu dalam kitab Kejadian bab 1 dan 2. Di situ dikisahkan bagaimana Tuhan menciptakan 7 hari. Hari pertama dia buat apa, hari kedua bikin apa, hari ketiga sampai hari ketujuh dia istirahat. Maka dalam agama Yahudi disebut hari Sabat.
Kalau dalam Katolik sekarang disebut hari Minggu, 2 minggu, hari untuk memuliakan Tuhan. Atau mungkin juga seperti umat Muslim, hari Jumat. Tidak ada waktu istirahat. Jadi awalnya yang menarik teman-teman, kalau kita bicara tentang agama-agama, itu agama Abrahamistik itu lain daripada yang lain. Agama lain itu membentuk suatu alam semesta dengan peperangan. Misalnya dewa ini melawan dewa ini, lalu dicabik-cabik tubuhnya, lalu tubuh-tubuhnya itu menjadi bintang ini, planet ini, lalu manusia tumbuh di situ. Agama Abrahamistik, termasuk Katolik, itu dengan bersah. Itu melambangkan kemahakuasaan. Dia bilang aja, jadi. Bilang ini, jadi. Jadi sabda itu sangat kuat dalam diri Tuhan. Jadi bagaimana dia menciptakan alam semesta? Dengan bersabda. Hanya dengan mengatakan. Itu prinsip awalnya. Oke, untuk selanjutnya, menurut Frater, apa peran mahasiswa dalam dialog dan toleransi agama? Eh, mahasiswa itu kan identik dengan nuansa akademis. Jadi mahasiswa itu atau kampus pada umumnya itu harus menjadi lembah akademis untuk selain untuk menginterpretasikan ajaran agama dengan benar, juga untuk mengkontekstualisasikan peran agama. Maksudnya begini, yang pertama mengenai interpretasi yang benar. Ada universitas Muslim misalnya, saya juga di Universitas Katolik. Di Katolik itu banyak ajaran yang sesat juga, atau Kristen pada umumnya. Kampus itu harus menjadi wilayah lembah akademis untuk memberitahu bahwa ini yang benar, ini yang salah. Begitu juga teman-teman Muslim mungkin, atau Protestan. Lalu mengenai kontekstualisasi, ini juga peran mahasiswa. Kita juga harus melihat berbagai masalah sosial yang terjadi di antara kita, dan apa suara agama untuk itu. Dan kita membuatnya dengan yang sering muncul kan demo ya. Tapi dari dalam konteks agama, kita memikirkan Allah itu bagaimana, harus kita buat apa untuk masalah ini. Itu kontekstualisasi. Saya kira itu tugas mahasiswa. Dan juga beriman. Jangan lupa berdoa. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya manusia bisa selamat masuk ke surga dan apa yang harus dilakukan? Ya, em, karena teman-teman sudah wawancara teman-teman Protestan, mungkin teman-teman kemarin ingat ya, ada istilah satu dari antara mereka yang mengatakan begini, kalau mau selamat, kita hanya perlu beriman saja. Ada istilahnya, sola fide, hanya beriman. Apakah iman itu cukup? Kalau saya bilang, saya percaya kepada Tuhan, udah saya selamat. Itu ada kurangnya. Dalam kitab suci Kristen Katolik, ada namanya kitab Yakobus. Dia bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi pertama iman, kedua diikuti dengan perbuatan. Dan ini harus dipahami dengan benar. Keduanya itu bukan usaha manusia. Kedua-duanya adalah tanggapan manusia. Pertama, orang yang beriman itu menerima dulu sesuatu dari yang dia imani. Kalau saya mencintai seseorang, itu kemungkinan besar ada sesuatu yang menarik dari dia. Makanya saya mencintai dia. Begitu dengan eh, agama kita pada umumnya. Kalau saya mengimani Tuhan, Tuhan Yesus, kemungkinan besar dia telah menunjukkan sesuatu kepada saya. Maka saya imani. Disebut wahyu. Semua agama juga seperti itu. Dia wahyu dulu, baru saya menanggapi wahyu itu. Namanya iman. Dan iman itu ditanggapi dengan perbuatan-perbuatan saya sehari-hari. Maka kita sebut agama itu identik dengan moralitas. Apa yang bagus, apa yang baik. Itu kunci perbuatan atau kunci untuk masuk surga. Berbuat baik dan beriman. Selanjutnya, siapa? Em, oke, aku take over aja ya. Untuk selanjutnya, em, jika ada banyak orang tidak beragama, apakah ada hukuman bagi mereka? Dan juga bagaimana jika orang beragama justru lebih banyak dosa dibandingkan dengan orang-orang beragama itu? Ya, terima kasih.
Lewat. Ada bagian terakhir ini, bagaimanakah keadilan Allah di situ? Ini pertanyaan yang saya refleksikan cukup panjang ini, susah jawabnya. Iya, iya, benar. Dalam agama Katolik ini keselamatan itu, tadi saya bilang, iman dan perbuatan itu adalah sebuah tanggapan. Itu bukan kunci utama. Keselamatan itu adalah sesuatu yang diberikan. Itu hak prerogatif Allah. Jadi keselamatan adalah sesuatu yang dia berikan. Dia memberikan putranya Yesus, lalu dia menunjukkan dirinya, dia menolong orang Israel, dia pilih Abraham. Jadi dia yang mendapatkan keselamatan itu. Lalu, apakah orang-orang yang tidak beragama dihukum? Apakah saya Katolik, lalu nanti teman-teman yang Muslim dihukum? Gitu ya, mungkin begitu. Atau nanti yang ateis gimana? Apalagi agnostik dan ateis itu. Dihukum nggak nanti mereka? Kalau kita kembali ke pertanyaan sebelumnya, iman dan perbuatan. Perbuatan juga tidak cukup. Harus ada iman juga. Memang gereja Katolik atau semua agama dulu itu sangat eksklusif dia. Maka dulu kita sering ada tiga kategori kita sebut. Ada eksklusif, ada inklusif, ada pluralisme. Eksklusif itu bilang begini. Kalau saya Muslim, saya bilang kalau mau selamat, luar masuk Muslim. Di luar Muslim tidak keselamatan. Katolik juga begitu dulu. Extra ecclesia nulla salus. Itu bahasa Latinnya. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Lalu gimana dong perbedaan agama ini? Agama Katolik itu sifatnya eksklusif inklusif, tidak pluralis. Dia tidak mengatakan begini. Udah kalian beragama menurut kepercayaan masing-masing aja, terserah kalian. Dia itu juga bersifat eksklusif. Kalau mau selamat, percaya kepada Tuhan Yesus dan berbuat seperti yang diperintahkan. Itu kunci dari pihak kita. Jadi kita mengimani apa yang dia berikan, lalu kita uh, berusaha untuk melakukan itu. Lalu tadi hukumannya apa? Tadi pertanyaan eskaton itu, eskatologi. Nanti setelah kematian, ada tiga wilayah itu. Surga, neraka, dan api penyucian. Kalau benar-benar tolak Tuhan sepenuh-penuhnya, masuk neraka. Kalau setengah-setengah, masuk api penyucian. Kalau seluruhnya benar, masuk surga. Jadi hukumannya adalah surga dan neraka. Mungkin konsep kita tentang neraka juga beda-beda ya. Misalnya dulu digambarkan ada api yang membara, lidah dipotong, tangan dipotong. Nah, sebenarnya kalau Katolik itu neraka itu juga sempat kita alami di dunia ini. Neraka itu adalah keterpisahan dengan sesama dan terutama dengan Tuhan. Jadi teman-teman yang pernah merasa sepinya luar biasa, kesepian luar biasa, itu neraka itu bagian cicip sedikit. Ya. Jadi neraka itu tidak bisa merasakan kasih Allah. Itu neraka. Lalu tadi apa tadi? Bagaimana jika orang beragama justru lebih banyak dosa dibandingkan dengan orang beragama? Jadi lihat saja keseimbangan tadi antara iman dan perbuatan. Kalau hanya beriman saja, itu tidak menunjukkan keselamatan. Dalam kitab suci agama Katolik, Kristen juga, ada yang disebut dengan Paulus, Rasul Paulus. Dia bilang begini, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan, maka aku menunjukkannya dengan perbuatan. Jadi iman tanpa perbuatan itu mati juga. Antara dua itu, walaupun saya beragama, tapi bahkan Yesus sendiri bilang begini di kitab suci. Ada orang nanti akhir zaman, ada orang mati, kalau orang itu bilang, Tuhan, saya dulu itu yang sering khotbahkan namamu. Lalu Yesus bilang, kau siapa? Jadi itu, ada yang memberitakan namanya tapi mungkin berbuat aja tidak. Bahkan dulu Yesus sendiri kritik banyak ahli agama Yahudi. Setiap hari omong tentang itu suci, tapi tidak jelas itu. Kalau nanti Tuhan juga mengampuni orang ateis, itu juga hak dia. Kalau dia marahin, ya bagaimana? Dia terima saja. Ya, itu dia. Terima kasih, Frater. Selanjutnya nomor 21. Bagaimana konsep keselamatan dalam agama Katolik? Ya, bagaimana konsep keselamatan dalam agama Katolik? Dalam teologi Katolik ada yang disebut
soteriologis, teologi keselamatan. Bagaimana keselamatan itu? Ini konsepnya sama seperti yang pertanyaan di atas. Ada wahyu dan iman. Keselamatan itu pertama-tama itu merupakan karunia Tuhan. Dia yang memberikannya. Kalau dalam gereja Kristen itu dia memberikan pemberian yang paling puncak adalah pemberian putranya sendiri. Kalau dalam gereja Katolik dulu ada pertanyaan yang menarik. Cur Deus homo, kenapa Allah menjadi manusia? Ini yang khas dalam Kristen. Allah-Allah lain mungkin tidak menjadi manusia. Kalau di Kristen, Allah itu menjadi manusia dalam diri Yesus. Itu perwujudannya. Dia datang untuk apa sih ke dunia ini? Untuk menebus dosa manusia. Manusia tinggal menanggapi itu saja. Kalau dia menanggapinya secara positif baik, dia selamat. Dari Tuhan dulu, baru kita menanggapi secara positif. Kurang lebih begitu. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman. Terima kasih untuk jawabannya, Fatan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana supaya manusia selamat menurut agama Bapak? Ya, mengapa manusia perlu keselamatan? Biasanya kita kalau jatuh itu sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Apalagi kalau tidak bisa berdiri sendiri. Sama, dalam agama juga begitu. Keselamatan itu muncul persis ketika ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi sejak awal dia jatuh dalam dosa, dan persis sejak saat itu juga Tuhan memulai karya keselamatannya. Dia panggil Abraham, panggil orang Israel, lalu kirim Yesus, dan sampai sekarang kirim gerejanya untuk menyelamatkan manusia. Jadi mengapa manusia perlu keselamatan? Karena dia jatuh. Dia sebut dosa. Sesimpel itu. Oke, selanjutnya tadi Frater menjawab tentang mengapa manusia perlu keselamatan. Kemudian selanjutnya bagaimana cara manusia selamat dalam agama Katolik? Bagaimana? Cara supaya manusia selamat dalam agama Katolik. Ya, kalau bagaimana cara manusia selamat dalam agama Katolik, itu bisa menyimpulkan seluruh pertanyaan sebelumnya. Oh, Tadi kan omong tentang ibadah, ya. Lalu kita omong tentang keselamatan, tadi iman dan perbuatan. Ya. Kalau menjadi Katolik, istilahnya ilmiahnya itu perfektif. Tuhan bilang begini, sempurnalah seperti Allah. Maka kau harus ikut semua perintah-perintah dalam agama Katolik. Misalnya, kalau saya beriman kepada Tuhan, tidak cukup dengan saya mengatakan dalam hati saya beriman kepada Tuhan, lalu saya keluar dari rumah saya ini, lalu saya berjumpa dengan orang, saya membuat mereka, katakanlah, mengasihi mereka. Apakah itu cukup? Tidak, tidak cukup juga. Saya juga harus beribadah. Tadi saya sebut sakramen-sakramen. Saya harus dibaptis, saya harus menerima tubuh Tuhan setiap hari Minggu atau setiap hari, kalau kami setiap hari. Saya harus melawan godaan setan dan lain sebagainya. Jadi perfektif. Semua tuntutan itu harus saya lakukan. Doa 5 kali sehari itu saya lakukan. Selalu mengingat Tuhan setiap saat. oke. Kurang lebih itu. Selanjutnya, apa arti kesucian, kekudusan, dan keadilan menurut agama Katolik dan bagaimana bentuknya? Ya, kebanyakan bentuknya. Ya. Nah, ini ada 2 kategori nih, kesucian dan kekudusan. Lalu yang kedua ada keadilan. Yang pertama dulu, kesucian dan kekudusan. Kita juga kadang-kadang menyebut Allah yang Maha Kudus. Apa sih kudus itu artinya? Atau kami bilang gereja yang kudus. Atau Stefan yang kudus. Kudus itu berasal dari bahasa Ibrani, kudos. Artinya berbeda. Kalau saya bilang Allah itu kudus, berarti dia berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Stefan yang kudus, dia berbeda dengan Stefan-Stefan yang lain. Atau semua orang di sini. Jadi kudus itu berbeda. Suci. Kalau agama Katolik, kesucian itu seperti keselamatan. Yang suci
itu dipilih oleh Allah juga. Pertama-tama dari Allah dan karena Allah. Gereja Katolik itu ada yang tadi saya sebut devosi kepada Bunda Maria, kepada orang-orang kudus. Nah, ini yang banyak agak berbeda dengan agama-agama lain. Kalau Katolik itu ada orang-orang kudus, disebut Santo Santa. Mereka itu orang-orang yang dikatakan sudah masuk surga, lalu kita bisa berdoa melalui mereka supaya mengucapkan permintaan kita kepada Tuhan. Bagaimana cara menjadi mereka? Ini juga berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Sesempurna mungkin menjadi Katolik. Semua tuntutannya diikuti. Dengan demikian, kita menjadi kudus. Lalu konsep keadilan Tuhan, bagaimana bentuknya? Eh, keadilan Tuhan itu kami menyebutnya dengan pedagogi Allah. Ada kan itu mata kuliah pedagogi ya? Eh, pedagogi itu pendidikan Allah. Bagaimana Tuhan mendidik manusia? Dia memilih satu untuk semua. Jadi kalau saya yang dipanggil menjadi frater, bukan untuk saya sendiri, tetapi untuk semua kita di sini. Kalau dia pilih Abraham, itu bukan hanya untuk Abraham, tapi untuk seluruh keturunannya. Kalau dia pilih orang Israel, itu bukan untuk orang Israel saja, tapi juga untuk semua bangsa. Kalau dia pilih gereja Katolik, bukan hanya gereja Katolik, tapi semua juga. Jadi kesucian itu, keadilan itu harus mencakup semua orang. Walaupun yang dia pilih cuma satu. Tidak juga bisa disebut proporsional. Kadang-kadang juga bagi dua itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita dua bagi sama rata, tapi saya lapar, engkau kenyang. Jadi bisa bagi setengah-setengah. Keadilan Allah itu penuh kasih. Itu kurang lebih tentang kekudusan dan keadilan. Pertanyaan terakhir, Frater, bagaimana Oke. hubungan antar agama, politik, dan ekonomi dalam Katolik? Ya, dalam gereja Katolik sejak zaman feodalisme, ketika revolusi industri berkembang, itu banyak kelompok-kelompok yang disebut proletar yang ditindas oleh pemilik modal. Dan sejak saat itu, gereja Katolik memunculkan sebuah istilah disebut dengan ajaran sosial gereja. Dalam ajaran sosial gereja, sejak abad ke-19, itu gereja Katolik menanggapi semua permasalahan sosial, politik, dan ekonomi di sekitarnya. Tadi saya sebut tadi pertama mengenai feodalisme, dia mengkritik feodalisme. Muncul kapitalis yang mirip dengan feodalisme, dia kritik juga kapitalis. Muncul pasar bebas liberalisme, dia kritik juga. Lalu komunisme muncul untuk memberi solusi, dia kebas juga, ada salahnya juga. Jadi gereja Katolik itu hadir di tengah-tengah dunia, dia menanggapi semua isu-isu politis dan ekonomi di dunia. Tetapi ada catatannya, gereja Katolik sangat tahu bahwa otoritasnya itu otoritas moral, bukan praktis. Jadi gereja Katolik itu tidak masuk dalam misalnya jadi DPR, jadi presiden. Tidak, imam pemimpin agama Katolik tidak boleh masuk begitu. Dia hanya memberikan seruan-seruan moral saja. Kalau teman-teman ikut kemarin kedatangan Paus atau Paus pada umumnya, dia paling berseru-seru doang dia. Kasihilah para kaum migran atau hentikan perang itu dikecam. Tapi dia juga tidak bertindak dalam artian angkat senjata gitu. Enggak. Itu seruan moral semua. Tujuannya untuk menyentuh hati setiap orang untuk berubah. Jadi dia terlibat dalam politik tapi tidak secara praktis. Memberikan seruan moral melalui ajaran sosial gereja. Itu yang terakhir. Oke, mungkin teman-teman mau ada pertanyaan lagi yang lain? Dari aku cukup, kata. Ya, kayaknya udah cukup deh. Cukup ya. Juga Mungkin udah cukup sih. ya, terima Baik, kasih berarti banyak.
Karena habis ini tugas kita, tugas kita Eh, habis ini, iya, tugas kita habis ini meresume semua pernyataan daripada Frater. Mungkin Frater mau meringkas ada, benar. iya, mungkin Frater ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan buat kita. Tidak ada, aman. Sudah. Aman. Oke, mungkin saya mewakili teman-teman yang lain. Terima kasih banyak, Frater, atas masukannya, ceritanya. Semoga menjadi bahan tugas kita untuk dilaporkan nanti. Semoga kalau ke depannya ada tugas-tugas yang lain, Frater nggak keberatan membantu kita lagi. Dengan senang Ya, hati. ya. Siap. Terima kasih banyak, Terima Frater, kasih atas banyak, Pak. waktunya dan kesempatan kita Oke. malam ini. Terima kasih, Frater. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Thank you, teman-teman. Terima kasih Iya, banyak. terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Ya, selamat Ya, meresume ya. iya, Terima kasih. iya, terima kasih.